Kalau di Arab orang satu perempuan, 10 perempuan nurut, karena kehidupan itu mutlak dikendalikan oleh laki-laki. Makannya berburu, perlindungan kafilah, berperang, itu semuanya laki-laki, perempuan terima. Kalau di sini perempuan kan mandiri, malah sebagian besar pekerjaan itu diselesaikan oleh perempuan, ngapute kopi, ngasih apa, jatuhan sawit, perempuan. Makanya perempuan di sini lebih banyak bekerja, sehat, banyak uang, ditinggal mati suami masih bertahan, brondolan ya, hidup normal. Nah itulah yang menyebabkan perempuan Indonesia itu cerewet, karena mandiri, ditinggal mati suaminya masih hidup. Kalau laki-laki sih nggak mandiri. Makanya banyak sekali perempuan itu yang bertahan, janda tahan, laki-laki tinggal mati suaminya seminggu. Lah iya mandiri, makanya cerewet. Kalau dibayangkan perempuan itu nanti apa melawan, ya dia bisa hidup, buang suami hidup dicari makan, cari laki suami bisa tahan. Ya ada, kalau udah dibuang sama suaminya, siapa yang mau ngerebut? Nggak ada. Nah itu bedanya. Nah, makanya jarang sekali kita menemukan bahwa ada cerita surga di dalam sejarah pengislaman. Nah, tapi kemudian di daerah-daerah ini, nah, manusianya beda, apanya beda? Sudah maju, diajak ngomong ekonomi sudah beres, diajak ngomong kekuasaan sudah beres. Lah gimana negosiasi? Sementara dari sana sampai ke sini sudah ngerti slogan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan. Nah berarti Islam ketika harus datang harus mengerti bahwa masyarakat di sini sudah rukun, sudah bersatu. Lantas apa yang bisa dipakai oleh para wali ketika kaum muslimin Islam harus datang ke masyarakat yang berperadaban maju? Loh ini loh, maka yang datang ini juga orang hebat, karena yang diajak negosiasi orang hebat. Seperti pilkada, kalau sama orang bodoh itu sehari ini sekerdus cukup, beres sudah. Tapi kalau yang pinter-pinter susah. Nah, makanya kemudian negosiasi pertama adalah bagaimana kemudian membawa misi Rasulullah yang paling berat, yang hilang di jazirah sana, bisa nggak diterapkan di sini? Bahwa membayangkan tentang masyarakat yang berbeda-beda, hidup berbeda agama, beda suku, beda bangsa, tapi bisa bersatu, bisa rukun. Di tempat lain sudah nggak bisa. Nah itulah maka kemudian karena para wali akhirnya melihat situasi seperti itu, menerapkan apa yang dicita-citakan oleh Rasulullah tentang manusia yang berbeda-beda tapi hidup saling bertanggung jawab. Rasulullah menyampaikan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kalian semua adalah para pemimpin yang bertanggung jawab antara yang dipimpin dan yang memimpin. Manusia yang saling bertanggung jawab seperti ini dalam bahasa Rasulullah disebut ra'iyah. Ra'iyah inilah masyarakat yang berbeda-beda tapi hidup saling bertanggung jawab, yang akhirnya diterapkan di Indonesia. Ra'iyah itulah yang sekarang diserap ke bahasa kita menjadi rakyat. Nah, jadi rakyat itu bahasanya Rasulullah, bukan bahasanya orang lain. Kalau orang Eropa menyebutnya people. People bukan ra'iyah. People itu vox populi, vox dei, suara mayoritas, suara Tuhan. Begitu dia mayoritas, dia mengatakan kami wakil Tuhan. Diktator. Makanya khilafah nggak cocok di sistem masyarakat ra'iyah. Komunis juga nggak bisa. Komunis itu proletar, masyarakat bawah. Kalau ngumpul namanya diktator, proletar. Lihat, ra'iyah itu apa? Orang yang berbeda-beda bangsa, suku, bangsa, agama, tapi bersatu dalam konsep hidup saling bertanggung jawab. Dan satu-satunya bangsa muslim dunia yang hari ini sanggup mengambil
mengambil kalimat rakyat untuk menyebut warga bangsanya hanya Muslim Indonesia. Rakyat jadi mau pikir rakyat itu sopo sing gawe, itu Rasulullah. Makanya rakyat itu kalau ngumpul namanya musyarakah, persekutuan. Musyarakah itu yang sekarang diserap ke bahasa kita menjadi masyarakat. Itu. Coba kalau sampean mau cari itu di Gurindam 12-nya Raja Ali Haji, ketemu itu pasti nanti sampean. Yang kayak gitu. Di Bustanus Salasin gitu. Ketemu. Sampean kadang nggak mau baca, senengannya share it aja. Jadi makanya rakyat yang berbeda-beda saling tanggung jawab itu kalau ngumpul namanya musyarakah. Nah musyarakah ini, masyarakat ini kalau terjadi perbedaan pendapat, bicarakan sesuai dengan prinsip-prinsip rakyat. Nah membicarakan persoalan ini menggunakan konsep Al-Quran, wasyawirhum fil amri, maka lahirlah konsep musyawarah. Nah di dalam masyarakat yang berbeda-beda ini, suku, bangsa, agama, tapi hidup saling bertanggung jawab. Kalau kamu pimpinlah dengan hikmah, dengan jernihnya hati, dan itu adalah pintu masuk dari agama Allah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Islam kabeh, Quran kabeh. Dan negara Muslim dunia nggak ada yang bisa menerapkan kalimat-kalimat ini untuk menjadi struktur baru di masyarakat setempat. Dan Indonesia berhasil. Makanya kemudian karena yang mendesain ini para wali, maka ra'iyah musyarakah ini punya teritori, punya daerah yang disebut wilayah, karena itu adalah daerahnya para wali. Dan wilayah itulah yang sekarang bersatu bersama menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang strukturnya tertinggi Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat. Makanya kalau ada yang bertanya, kenapa Arab satu bangsa bisa pecah jadi puluhan negara? Kenapa Eropa yang satu bangsa bisa pecah jadi puluhan negara? Tapi kenapa kita yang puluhan bangsa, suku dan agama mampu bersatu dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia? Nah itu kau saya sini tepuk tangan, sini Banten. Ini bangsa kita kok. Masuk-sungan diguyu koncone wong-wonge karo. Itu mah kalau ada yang bilang negeri ini togut, sampai tangkap orang itu. Bilang togut, tangkap. Polisi takut. Masih ada bilang khilafah, tangkap aja itu. Oh, kini rao oleh kok. Kalau kita boleh tangkap di sini, pasukanku agak. Sampean paling tinggi bintang 5, pasukanku bintang 9. Iku nek sak kongkon budal-budal wis. Masuk api yo. Woi, itu pasukan TNU. Kalau biasanya kan TNI, Tentara Nasional, ini Tentara Nahdlatul Ulama. Bintang songo. Karena bintangnya 9 belum susah diatur. Jadi negara yang kita peringati dengan peringatan 17 Agustus kemerdekaan Indonesia ini adalah hasil yang sangat panjang dari perjuangan para ulama, perjuangan para wali. Makanya kemudian NKRI itu pemimpin tertingginya Majelis Permusyawaratan Rakyat, bahasa Arab gitu. Jadi kira itu bahasa Jawa, bukan bahasa Arab. Diwanun itu ya bahasa Arab. Perwakilan al-wakil rakyat. Pemegang kekuasaannya hakim, al-hakim. Itu institusinya mahkamah. Arab apa? Itu. Ini yang kadang kita lupa.
Makanya penerus para wali tidak pernah ingkar dengan NKRI, karena penerus para wali menjaga wilayah NKRI harga mati. Nah itu makanya nggak pernah mundur. Nah yang liane itu kan kadang nggak ngerti. Makanya contoh paling sederhana, ketika NKRI itu butuh Pancasila, butuh bendera, kan ada bendera. Nah itu butuh merah putih. Itu sekarang paling harganya 100.000. Tapi ketika itu diangkat menjadi simbol harga diri bangsa, merah putih itu nggak cuma minta uang, dia minta nyawa. Ratusan ribu nyawa dikorbankan untuk apa? Menegakkan merah putih. Itu nggak main-main. Nggak bisa itu kamu kalahkan dengan bendera sepak bola. Gak bisa kamu sandingkan kalah dengan bendera organisasi. Bendera organisasi dicintai oleh pengikut organisasinya, tapi merah putih simbol harga diri dari Sabang sampai Merauke. Jadi maka kibarkan merah putih. Gak apa-apa sholawatan, kibarkan merah putih. Pengajian, kibarkan merah putih. Bila perlu kamu punya baju, tempeli merah putih. Kalau bukan kamu yang bangga dengan lambang dan simbol negara, bangsa mana yang akan menghargai kita? Makanya itu minta nyawa dulu. Di kami di Jawa, nenek moyang kami ketika mengibarkan merah putih ditembak Belanda. Makanya kemudian nenek moyang kami di Jawa sana kalau mengibarkan merah putih taruh di dalam rumah. Begitu di dalam rumah Belanda curiga, tiang rumah dikasih tebu. Masih curiga, tiang rumah dikasih pisang. Masih curiga, tiang rumah dikasih apa? Kelapa. Masih curiga, tiang rumah dikasih padi dan tebu. Itu cara kami. Nanti Belanda masih curiga, besok datang bawa makan ingkung sama tumpeng. Kata Belanda, oh cuma mau makan aja ribet. Tapi yang Belanda tidak tahu, begitu makanan habis, padi rontok, tebu rontok, kelapa rontok, pisang rontok, yang tersisa tinggal merah putih ada di dalam dada kamu. Itu Indonesia. Di Surabaya ekstrim, saking pengennya punya merah putih, berkibarlah merah putih biru di Hotel Yamato. Santri gak pakai ngomong, langsung dipanjat, disobek birunya. Sampai akhirnya Belanda ngamuk, numpang pada sekutu. Perang besar terjadi di Surabaya. Demi apa? Punya merah putih. Sehingga kemudian meledaklah perang besar di Surabaya. Kiai Hasyim Asy'ari nggak diem. Beliau bertanggung jawab dengan situasi itu, bikin fatwa besar yang namanya fatwa jihad, resolusi jihad tanggal 22 Oktober. Karena resolusi jihad tanggal 22 Oktober dikeluarkan sama Kiai Hasyim, meredaklah perang besar di Surabaya tanggal 10 November. 10 November meledak, diawali dengan 22 Oktober. 10 Novembernya menjadi hari pahlawan, 22 Oktobernya menjadi hari santri. Sekarang merah putih tidak lagi meminta nyawa, tapi kalau ada yang ganggu, kita juga berkorban demi merah putih. Sekarang merah putih hanya minta hormat, minta angkat tangan. Itu aja. Ada yang bilang bid'ah, ada yang bilang musyrik. Ini pasti zaman perang nenek moyangnya tidur ini. Jangan-jangan lagi bandar kan, kita nggak ngerti. Ini bangsa. Makanya ketika disepakati menjadi bangsa Indonesia, siapa yang nggak berkorban? Jenderal Sudirman paru-parunya satu, berangkat memimpin perang. Paru-paru satu, sakitnya kayak apa, tetap berangkat. Demi siapa? Demi kemerdekaan anak cucu yang diperjuangkan dalam sejarah yang sangat panjang. Maka malulah kita hari ini pada Jenderal Sudirman. Masa Gudiken BPJS belum turun aja ributnya kayak apa. Harga diri bangsa. Di sidang di Kongres Meja Bundar, Bung Karno ditanya, Bung, Anda mengatakan bahwa atas nama bangsa Indonesia engkau atas namakan Soekarno-Hatta. Negara berdaulat mana yang ada di Nusantara yang menyerahkan kekuasaannya kepadamu? Bung Karno nggak jawab. Yang jawab seluruh raja di Nusantara.
mulai dari Aceh sampai Papua, menjawab negara kami, tanah kami untuk NKRI. Ribuan hektar, jutaan hektar. Sekarang kita lupa dengan itu. Tanah digusur 1 meter, ributnya sampai Mahkamah Agung. Nah, ini kadang berkorban untuk NKRI. Loh, makanya sekarang saya nggak mau bahas yang lain, tapi bahas caranya santri menjaga NKRI. Kerukunan selalu dijaga oleh santri. Makanya 27 jam santri melakukan penjagaan pada NKRI. Dengan cara apa? Membangun kebersamaan dalam naungan bangsa dan negara. Yang lain sudah mulai pisah-pisah, menyendiri. Santri tidak pernah memisahkan diri dari kehidupan bersama. Orang lain sudah berdoa sendiri-sendiri, santri masih membangun kebersamaan dalam doa. Kiai nyetok sing donga, liyane amin. 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 Begitu amin panjangan kelamaan. Amin. Kiainya wis paham langsung walhamdulillahirabbil alamin. Waktu itu yang doa semakin banyak, persatuan. Akhirnya kemudian diberangkatkanlah kemana? Ke alun-alun kampar berdoa, kampar berzikir. Kalau sudah ke kampar berdoa, kampar berzikir, apa yang tidak terserap di situ? Angkutan sawit berubah menjadi angkutan manusia, terserap untuk berangkat zikir bersama di kampar. Bakso jualan di situ, balon jualan di situ, harum manis di situ, semua kumpul dari satu. Kebersamaan terjaga, roda ekonomi berputar, bangsa dan negara aman, riang gembira. Yang lain udah sendiri-sendiri mulai dah gitu. Sholawat, kita bisa lihat Sholawat itu sendiri-sendiri, berkelompok kecil-kecil dengan gayanya masing-masing. Kalau yang santri bergaya santri, marhaban ya nurul aini, marhaban jandal husaini, Allah marhaban. Itu santri yang bergaya sintut duror. Wassalamun mustamirun, ulagini ada jantan. Santri yang orang Melayu, ya Rasulullah salamun alaika ya Rafi'an syani wa terus ada bataya nyantol. Loh, itu Indonesia pas itu yang kayak Indianan. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rasulullah ya jiratal ya nahnu jiranum haramil ihsan nadiful bantaha as-samal bayt tumhi humat tumhiho India. Si wong Jawa, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Panggil ya numpak
Yang Sunda kayak Sunda, ya Rasulullah salam, ya Rabbi Syaniwan, kenebatannya jiratan, ya Uhailarju, eslilin macet. Duh, oh ini jalan semua beredar di kampungnya masing-masing, tapi di tangan para ulama membangun kebersamaan. Akhirnya semua ikut berangkat, pergilah semua ke alun-alun kampar, namanya kampar bersolawat. Kalau sudah sampai sana, angkutan laku. Apa yang nggak laku? Bakul spanduk laku, bakul sledger laku, sampai gagang pancing juga laku. Apalagi kalau yang hadir Habib Syekh, kain putih laku semua. Ya Hanana, ya Hanana, ya Hanana, ya Hanana, ya Hanana, Nabi Muhammad, zalikal fadlu min Allah. Ya Hanana. Saya nirukan Habib Syekh itu susah ya, luar biasa. Burung murai aja bisa saya tirukan, tapi begitu nirukan Habib Syekh gogok nggak bisa. Kain putih lapus, roda ekonomi berputar. Kalau yang datang mafia solawat, Gus Ali gondrong, kain hitam laku semua. Oh ireng segala yang ada dalam hidup